Assalamualaikum. Salam jumpa rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi program studi sarjana dan diploma 3, khususnya untuk mahasiswa-mahasiswi UPN Veteran Jakarta. Kali ini kita ketemu di mata kuliah wajib kurikulum yang merupakan atau disingkat dikenal dengan MKWK, yang merupakan mata kuliah yang wajib diambil oleh rekan-rekan mahasiswa baik program studi sarjana maupun diploma 3. Sesuai dengan Kep Dirjen Dikti nomor 84 E/KPT tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan MKWK perguruan tinggi, di mana MKWK ada 4 mata kuliah, yaitu Agama, Pancasila, Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia. Namun untuk UPN ada kecirian khusus yang harus atau wajib diambil oleh mahasiswa-mahasiswi UPN Veteran Jakarta, yaitu mata kuliah Pendidikan Bela Negara, mata kuliah Kepemimpinan, dan Filsafat Logika. Kita masuk ke deskripsi mata kuliah sendiri. Hari ini kita ketemu di Pendidikan Pancasila, di mana mata kuliah ini diharapkan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan nyata. Materi yang diberikan bukan hanya mencakup terkait dengan nilai-nilai dan konsep-konsep dasar mengenai Pancasila, yaitu sejarah Pancasila, Pancasila dengan sistem filsafat dan ideologinya, pandangan hidup bangsa Indonesia, dan etika politik, serta telaah terhadap sila-sila Pancasila itu sendiri. Tetapi juga mencakup tentang bahasan mengenai manusia Indonesia sekaligus manusia Pancasila, serta bagaimana menganalisa terhadap kasus yang berkaitan dengan aktualisasi nilai-nilai Pancasila itu sendiri dalam konteks kekinian dan prediksi di masa depan. Rekan-rekan mahasiswa, sekarang kita masuk ke materinya pendidikan Pancasila, di mana pendidikan Pancasila ini di perguruan tinggi memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk mahasiswa sebagai warga negara yang berakhlak mulia, bertanggung jawab, dan berdedikasi tinggi terhadap bangsa dan negara tercinta. Pendidikan Pancasila bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan mahasiswa, sehingga mereka dapat mengimplementasikannya dalam berbagai aspek kehidupan, baik di lingkungan kampus, masyarakat, maupun dalam menjalankan profesi kelak. Dimana kalau di UPN itu sesuai dengan kurikulum bahwa MKWK diimplementasikan dalam wujud project based learning, yaitu atau dikenal dengan PJBL, di mana mahasiswa langsung terjun dan berkolaborasi di antara mata kuliah MKWK itu sendiri. Rekan-rekan mahasiswa, sekarang kita bahas tentang urgensi pendidikan Pancasila dalam situasi saat ini. Yang pertama adalah untuk memperkuat identitas nasional, di mana pendidikan Pancasila membantu mahasiswa memahami dan menghargai nilai-nilai luhur bangsa, sehingga mereka memiliki kesadaran dan jati diri sebagai bangsa Indonesia yang berpancasila. Yang kedua adalah menumbuhkan wawasan kebangsaan. Melalui pendidikan Pancasila, mahasiswa dapat memahami sejarah perjuangan bangsa itu sendiri, sehingga mereka memiliki rasa nasionalisme dan patriotisme yang sangat kuat. Yang ketiga adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia, di mana pendidikan Pancasila bertujuan untuk mencetak generasi muda yang berakhlak mulia, cerdas, dan canggih, yang mampu menghadapi tantangan zaman dan memajukan bangsa Indonesia. Yang keempat, menyiapkan generasi muda masa depan. Di sini, pendidikan Pancasila menjadi bekal bagi mahasiswa untuk menjadi pemimpin yang bertanggung jawab, berintegritas, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Kita lanjutkan, yaitu tentang implementasi Pancasila di lingkungan kampus. Ada beberapa di sini. Yang pertama adalah etika dan tata krama. Ya, maksudnya di sini menjunjung tinggi etika dan tata krama dalam berinteraksi di antara dosen, staf, sesama mahasiswa itu sendiri, menghormati aturan dan norma yang berlaku di lingkungan kampus. Yang kedua adalah kebebasan akademik.
Dengan memanfaatkan kebebasan akademik, mahasiswa dapat mengembangkan potensi dirinya, menggali ilmu pengetahuan, dan menyampaikan pendapat secara bertanggung jawab. Yang ketiga, keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan kampus, di mana mahasiswa aktif berpartisipasi dalam berbagai kegiatan kemahasiswaan seperti organisasi, seminar, dan kegiatan sosial. Di dalamnya tujuannya adalah menjadi agen perubahan dalam pembangunan di lingkungan kampus itu sendiri. Yang keempat, menjalankan Tridharma perguruan tinggi. Artinya, menjalankan Tridharma perguruan tinggi yaitu terdiri dari pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat dengan penuh dedikasi dan rasa tanggung jawab. Selanjutnya, di dalam nilai Pancasila ini, peran mahasiswa dalam prakteknya adalah menjadi agen perubahan. Mahasiswa memiliki peran penting dalam mendorong terwujudnya nilai Pancasila yang ada di masyarakat. Mereka menjadi agen perubahan yang berintegrasi dan peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Menjadi pemimpin yang bertanggung jawab, mahasiswa dapat berperan sebagai pemimpin yang berintegritas jujur dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Mereka dapat memimpin dengan bijaksana dan adil. Menjadi pelopor inovasi, yaitu di mana mahasiswa dapat mengembangkan ide-ide kreatifnya dan inovatif yang bermanfaat bagi masyarakat. Mereka dapat menjadi pelopor kemajuan bangsa dari berbagai bidangnya. Yang terakhir yaitu menjalin kerjasama, di mana mahasiswa dapat belajar menjalin kerjasama dari berbagai pihak yang ada di lingkungannya. Lalu kita akan bicara tentang tantangan dan hambatan dalam pendidikan Pancasila itu sendiri. Yang pertama pastinya adalah kurangnya pemahaman dan penerapan, di mana di sini banyak mahasiswa yang masih kurang memahami nilai-nilai Pancasila itu sendiri, serta kesulitan dalam menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah adanya pengaruh budaya luar yang memiliki dampak yang semakin kuat dalam menggeser nilai-nilai Pancasila di lingkungan mahasiswa. Yang ketiga adalah kesenjangan sosial. Di sini artinya adalah kesenjangan sosial yang masih terjadi dan dapat menyebabkan kurangnya rasa persatuan dan kesatuan di kalangan mahasiswa. Yang terakhir yaitu tantangan dan hambatannya yaitu kurangnya dukungan dan fasilitas. Kurangnya dukungan dan fasilitas dari berbagai pihak kampus dapat menghambat proses pembelajaran dan implementasi nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Nah, dari berbagai materi yang sudah disampaikan tadi, kita dapat menyimpulkan bagaimana pentingnya pendidikan Pancasila bagi generasi muda. Yang utama adalah pendidikan Pancasila itu yang harus dimengerti adalah investasi bangsa bagi masa depan bangsa itu sendiri. Dengan memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, generasi muda akan menjadi pemimpin yang berakhlak mulia, bertanggung jawab, dan berdedikasi tinggi terhadap bangsa dan negara. Mereka akan mampu menghadapi tantangan dan memajukan bangsa Indonesia menuju masa depan yang gemilang. Rekan-rekan mahasiswa, untuk pertemuan pertama ini sebagai pemantik mata kuliah pendidikan Pancasila saya rasa cukup. Untuk selanjutnya teman-teman dapat berdiskusi langsung dengan dosen pada saat pembelajaran secara luring. Terima kasih. Assalamualaikum.